فاطمة كان هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab Ayyuhal Walad sampai di halaman 14 Ayyuhal Waladu ij'al himmatan firruqti paling atas. Baik, halaman 13 baris paling atas bacanya ayyuhal waladu ij'al himmatan firruqti. Agak kecil-kecil tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu. Nasihat Imam Al-Ghazali selanjutnya adalah ayyuhal waladu, wahai anakku, ij'al himmatan, tempatkanlah gelora semangat, firruhi, di dalam roh. Tempatkanlah semangat hidupmu di dalam roh. Wal hazimata fil nafsi, dan tempatkanlah atau posisikanlah kekalahan itu di dalam nafsu. Wal mauta, dan kematian bil badani, di dalam badanmu. Li'anna manzilaka, karena bahwa tempat tinggalmu yang sesungguhnya adalah al-kubur. Ini nasihat Imam Al-Ghazali yang selanjutnya kepada muridnya. Jadikanlah gelora semangat di dalam roh. Artinya ij'al tawajjuha qalbaka wa qasduhu wa qasdi firruhika. Kita jadikan hati kita ini sebagai semangat untuk meraih akhirat. Apalagi ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun sudah sekali, maka itu sudah spontan kita arahkan hidup kita mustaqbilal kiblati, bahasa kita menghadap kiblat. Kalau udah 40 tahun udah dipanggil-panggil oleh malaikat, ya ibna arba'in. Tiap hari itu malaikat panggil-panggil, wahai manusia yang sudah sampai 40 tahun, badanmu masih kuat, ingatanmu masih kuat, maka jadikanlah sisa hidupmu sebagai bekal untuk akhirat. Ibn Arba'in, kalau sudah 40 tahun sudah. Kemudian wal hazimata bin nafsi, jadikan kekalahan itu di dalam nafsu. Artinya kita kalahkan nafsu kita. Jangan berikan apa yang dikehendaki oleh nafsu kita, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tu'tiha ma tastahihi minal muharramat. Jadikan kekalahan itu di dalam nafsu kita. Saudara, dulu ada orang kafir yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang kafir yang diberikan
oleh Allah keterbukaan mata batinnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Katakanlah kalau ada orang yang punya hajat besok atau lusa atau minggu yang akan datang, dia kepingin tahu apakah saat itu akan turun hujan atau cerah. Si kafir ini bisa menginformasikan, oh kalau untuk besok hujan, oh kalau untuk lusa terang. Atau barangkali ada juga orang yang kehilangan barangnya, kehilangan kendaraannya, datang kepada si kafir itu, wahai Tuhan, saya kehilangan kendaraan saya. Maka si kafir ini dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengatakan, oh kendaraan itu dicuri orang, ada di sana, ada di jalan ini, ada di tempat ini, dicari ketemu. Maka semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak yang datang kepada si kafir ini, termasuk orang-orang Islam. Termasuk orang-orang Islam datang kepada si kafir ini untuk menanyakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Ada seorang ulama, ada seorang kiai yang kemudian khawatir, wah bahaya ini. Kalau si kafir ini dibiarkan, nanti khawatir banyak orang Islam yang rusak akidahnya. Banyak orang Islam yang terjerumus nanti di dalam kekafirannya. Maka dia bermaksud untuk membunuh si kafir ini karena dianggap membahayakan akidah umat Islam. Saya akan bunuh dia. Maka si ulama ini taruh pisau di belakang, pakaiannya, berangkat ke tempat orang kafir tersebut. Kemudian dia suruh si kafir ini keluar dari rumah. Ya fulan, keluar kamu dari rumah, temui aku. Si kafir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini penglihatan lebih, mengetahui sesuatu yang gaib, dia katakan dari dalam rumah, belum dia buka pintu, saya akan keluar menemuimu, hai ulama, kalau kamu membuang pisau yang kau simpan di belakang pakaianmu. Kaget ulama ini, wah benar ini orang. Dia tahu saya bawa pisau yang sudah saya sembunyikan di belakang pakaian saya. Keluar kamu, keluar. Baik, saya buang itu pisau. Kemudian dia berdialog, berdebat tentang keimanan. Karena si kafir ini susah untuk ditentukan di dalam berdebat, akhirnya si ulama bentak dia, masuk Islam kamu. Tiba-tiba si kafir ini dengan mudahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget ulama. Sejak tadi berjam-jam berdebat, tidak mau kalah, tidak mau tunduk, tetapi ketika dibentak masuk Islam kamu, spontanitas tanpa ada perlawanan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika ulama ini bertanya, kenapa engkau begitu mudah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika aku bentak? Maka si kafir mengatakan, wahai Tuhan, selama ini saya mempunyai kelebihan yang semacam ini karena resepnya satu, saya selalu melawan hawa nafsu saya. Apapun yang dikatakan hawa nafsu saya lawan. Andai kata nafsu saya ingin katakan tidur, saya tidak akan tidur. Kalau nafsu saya mengatakan saya akan makan, saya tidak akan makan. Maka tadi ketika Tuhan bentak saya, masuk Islam kamu, nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam, jangan mau masuk Islam, maka saya lawan nafsu saya langsung ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kalau seorang yang kafir saja diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya dengan sebab dia melawan hawa nafsunya. Senantiasa dia menundukkan hawa nafsunya, apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa mengalahkan nafsu kita, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul maqabir yantazirunaka fi kulli lahzatin. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, wa ahlul maqabir, dan penghuni kubur, yantaziruna, menunggu engkau, fi kulli lahzatin, di setiap saat, di setiap kejap, mata tasilu ilaihim, kapan kamu sampai kepada mereka.
Kalau kita berangkat ke kantor, Bapak sekalian, atau pulang dari kantor, barangkali kita melewati pemakaman umum, barangkali kita melewati kuburan umum, maka itu kuburan yang kita lewati memanggil-manggil kita. Dalam satu hadis Nabi katakan, ya, ma min yaumin, tidaklah ada dari satu hari illa kecuali ya tatakallamu, berbicara al-qabru, kubur kepada kita. Kubur yang kita lewati itu berbicara dengan bahasa dia. Ana baituz zulmah, aku adalah rumah yang gelap. Ana baituz zulmah, aku adalah rumah yang gelap. Kuburan, makam, di luarnya barangkali terang, saudara-saudara, dipasang lampu-lampu. Ya, tapi dalamnya itu tidak ada satu kubur pun yang di dalamnya dipasangin lampu, gelap. Ada baituz zulmah, akulah rumah kegelapan, sempit, gelap. Yang bisa menerangi kubur kita adalah amal kita, termasuk ibadah kita pada saat ini, salat kita berjamaah, duduk kita untuk mendengarkan hadis, maka ini termasuk amalan yang bisa menerangkan kubur kita, saudara-saudara. Ana baitul wahdah, akulah rumah kesendirian, di kubur kamu. Ana baitul wahdah, aku adalah rumah kesendirian. Walaupun zahirnya kita lihat itu kuburan kan rapat, ya. Bahkan untuk wilayah Jakarta tidak jarang kubur yang ditumpuk. Jadi ya sudah tidak ada banyak tempat lagi orang menguburkan ya jenazah di dalam liang yang ada mayatnya, ditumpuk itu. Walaupun zahirnya itu ditumpuk, tapi barzahnya, alam barzahnya masing-masing. Walaupun berdekatan, maka alam barzahnya itu masing-masing. Yang kita lihat kubur yang sedang dialami dan didiami oleh si mayit adalah alam barzah, saudara-saudara. Ana baitul wahdah, aku rumah kesendirian, benar-benar sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ana baitud dud, aku adalah rumah belatung. Kubur ngomong begitu. Ana baitud dud, aku adalah rumah belatung, rumah cacing tanah. Ya. Setiap mayit yang dimasukkan ke dalam kubur, ya, dalam bilangan jam, dalam bilangan hari, sehari, 2 hari, maka tubuhnya akan mengembung, ya. Tubuhnya akan membengkak, membesar, dan pecah. Pada saatnya akan pecah. Ketika pecah, keluar cairan-cairan dari tubuh si mayit, maka itu akan mengundang datangnya cacing-cacing tanah yang akan memakan ya jasad kita. Dan yang pertama kali dimakan dari bagian jasad kita oleh belatung tanah adalah bagian mata kita, saudara sekalian. Ana baitud dud, aku adalah rumah belatung. Ana baitul wahsah, aku adalah rumah yang sangat menakutkan. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, idza waqafa ala qabrin, kalau dia lewat kuburan, kalau dia berdiri di dekat kuburan, maka dia menangis hatta yabulla lihyatuhu, sampai basah dia punya jenggot. Dari begitu banyak air matanya sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu, lalu ditanya, ya, Utsman bin Affan ditanya, tuzkarul jannatu wan naru fala tabki. Wahai Khalifah Utsman bin Affan, ketika diceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis. Ketika diceritakan tentang berbagai macam azab neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa ketika diceritakan tentang, atau ketika engkau mengingat kubur, ketika diceritakan tentang kubur, ketika engkau melihat kubur, engkau menangis semacam ini? Maka Utsman bin Affan kemudian menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal pos akhirat, awal posnya akhirat.
Fa in naja minhu sahibuhu, maka apabila orang yang masuk kubur itu selamat di kubur di pos pertama akhirat, fama ba'dahu aisaru, maka yang setelahnya lagi akan lebih mudah untuknya. Fa illam yanju, dan jika tidak selamat si mayit ini dikubur saja sudah tidak selamat, mengalami siksaan-siksaan, fama ba'dahu asaddu minhu, maka yang sesudahnya nanti lebih berat lagi baginya. Asaddu minhu. Iyaka, waspadalah atau berhati-hatilah kamu, iyaka, berhati-hatilah kamu, antasila ilaihim, kamu sampai kepada mereka ahli kubur, bila zadin, tanpa membawa bekal. Awas, hati-hati kamu masuk kubur tanpa membawa bekal. Setiap hari itu kubur kita lihat, setiap hari kubur kita lewatin, tapi tidak pernah kita mengambil iktibar, tidak pernah kita mengambil pelajaran bahwa suatu saat saya yang akan terbaring di situ dan saya harus membawa bekal yang cukup untuk di situ. Saudara, kalau kita mau mengadakan perjalanan yang jauh, tentu bekalnya banyak. Ya, kalau kita mau pulang kampung, kampung kita jauh dari Jakarta, tentu ongkosnya lebih banyak ketimbang orang yang pulang kampung yang kampungnya dekat. Orang yang pulang kampung ke Bogor katakanlah dari Jakarta, atau ke Bandung dari Jakarta, tentu ongkosnya bekalnya lebih sedikit daripada orang yang pulang kampung ke Surabaya atau ke Kalimantan atau ke Papua katakanlah. Nah, kita ini pulang kampung nanti ke kampung akhirat, terminalnya adalah kubur. Di kubur itu kita bisa ratusan tahun, saudara-saudara, sampai yunfahu fis-sur, sampai ditiupkan sangkakala, kita akan terus berada di situ.